Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Lestari, NIM 2520117 dari kelas PTIKD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi UTS saya tentang jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau disebut juga dengan jaringan wireless merupakan sebuah jaringan yang menggunakan gelombang radio sehingga nantinya dapat mengumpulkan suatu informasi. Jaringan jaringan nirkabel ini dia menggunakan sebuah jaringan yang tidak memiliki kabel atau tidak menggunakan kabel dalam proses pencarian data tersebut. Di dalam jaringan nirkabel terdapat kumpulan host, klien, serta pengguna yang saling terhubung satu sama lain tanpa menggunakan sebuah kabel. Fungsi dari jaringan wireless atau nirkabel ini yaitu sebagai jembatan penghubung antara perangkat untuk saling menukarkan suatu data atau informasi. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari jaringan nirkabel. Manfaatnya yang pertama yaitu praktis. Dikatakan praktis yaitu dikarenakan dengan adanya jaringan nirkabel atau jaringan wireless ini, kita tidak perlu bersusah payah untuk menggunakan kabel. Ia bisa menggunakan contohnya seperti penggunaan Bluetooth atau penggunaan data internet dan lain-lain. Kemudian konfigurasinya yang mudah, dikatakan mudah dikarenakan kita dapat melakukan konfigurasi dimanapun dan kapanpun. Manfaat selanjutnya yaitu perluasan dari jaringan nirkabel ini ia lebih luas dan keamanannya pun bisa dibilang lebih efektif atau lebih terpercaya. Nah, yang terakhir yaitu untuk meningkatkan produktivitas, di mana di sini jaringan nirkabel ini dapat meningkatkan suatu produktivitas karena kita dapat mengerjakan suatu pekerjaan itu tidak hanya diam di tempat tersebut. Dikarenakan kita tidak menggunakan kabel, kita bisa menggunakannya dimanapun. Nah, di dalam jaringan nirkabel atau jaringan wireless ini terdapat berbagai macam jenisnya. Yang pertama yaitu ada LAN, Local Area Network. Di Local Area Network ini sebuah jaringan yang terhubung antara A dengan B itu dia hanya terhubung dengan jangkauan yang lebih pendek. Seperti contohnya di dalam suatu laboratorium, ia hanya terpaut atau terjangkau di dalam laboratorium itu saja, di mana komputer A dengan komputer B itu saling terhubung satu sama lain. Yang kedua yaitu ada MAN, Metropolitan Network, di mana Metropolitan Area Network ini ia mencangkupannya lebih luas daripada Local Area Network, di mana dalam MAN ini ia bisa menjangkau antara gedung A dengan gedung B, sehingga sebuah jaringan tersebut dapat dimanfaatkan tidak hanya di dalam satu gedung saja, ia dapat dimanfaatkan di sekitar 2 gedung atau 3 gedung, sehingga lebih praktis atau lebih efektif dalam penggunaan suatu jaringannya. Nah, selanjutnya yaitu ada jaringan PAN. PAN ini merupakan singkatan dari Personal Area Network, di mana jaringan ini ia hanya terjangkau atau jangkauannya itu lebih sedikit atau lebih dekat. Nah, yang terakhir yaitu ada WAN, Wide Area Network, di mana Wide Area Network ini cakupannya lebih luas. Ia bisa mencakup antar negara, di mana antara negara A dengan negara B itu ia saling terhubung satu sama lain. Di dalam
suatu media tanpa kabel, terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu adanya gelombang radio. Nah, adanya gelombang mikro atau gelombang microwave, di mana di dalam gelombang mikro ini ia menggunakan frekuensi yang lebih terjangkau atau lebih tinggi. Jarak jangkauannya itu sampai dengan 20 sampai 30 km, kemudian kecepatannya hingga 50 Mbps. Nah, untuk yang kedua yaitu adanya gelombang radio. Nah, untuk jaringan nirkabel atau jaringan wireless itu menggunakan gelombang radio ini sebagai pirantinya, karena gelombang radio ini merupakan bentuk radiasi dari gelombang elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dimodulasi pada frekuensi yang terdapat dalam gelombang radio yang jangkauannya itu sampai dengan 3 sampai 6 GHz. Nah, ia juga dapat mengirimkan data atau informasi dalam bentuk media suara atau audio. Kemudian digunakan dalam komunikasi yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi, yaitu handphone. Jenis yang berikutnya yaitu adanya infrared. Nah, sinyal infrared ini ia biasanya digunakan untuk menghubungkan mouse. Biasanya ia menggunakan remote control televisi yang kecepatannya itu hanya 4 Mbps. Kemudian jarak jangkauannya itu sangat dekat. Yang keempat yaitu ada Bluetooth. Bluetooth ini digunakan sebagai penghantar atau penghubung antar pertukaran data yang biasanya terdapat pada handphone untuk membentuk suatu jaringan komputer. Prinsip kerja dari infrared ini fungsi kerja dari Bluetooth ini berdasarkan dari suatu jaringan komputer. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada satelit. Satelit ini digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Biasanya digunakan pada sistem akses televisi dan akses mesin ATM. Untuk jaringan nirkabel sendiri itu ia menggunakan gelombang radio sebagai media penghubung, sehingga tidak perlu lagi kabel untuk menghubungkan suatu jaringannya untuk menghubungkan dua komputer atau lebih pada jaringan nirkabel. Di dalam jaringan nirkabel atau jaringan wireless ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu mengenai kelebihannya. Dengan adanya jaringan nirkabel ini, biaya perawatan atau yang biasa disebut dengan maintenance itu lebih murah atau biayanya tidak terlalu mahal. Kemudian jaringan nirkabel ini mudah dikembangkan atau mudah diperbaiki. Selanjutnya yaitu tidak butuh peralatan yang mahal. Kecepatan transfer dalam jaringan nirkabel ini stabil dan tidak memerlukan suatu ruangan atau suatu tempat yang luas, dan dia juga dapat menjangkau suatu jangkauan atau suatu daerah yang terpencil. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan dari jaringan nirkabel ini. Dalam hal keamanan, jaringan nirkabel ini tidak seaman atau tidak sekuat keamanan jaringan dengan menggunakan kabel. Kemudian pada jaringan nirkabel ini cuaca juga sangat berpengaruh, sehingga ketika cuaca sedang buruk, jaringan nirkabel ini sangatlah berpengaruh. Ia akan jelek ketika cuaca pun tidak bagus.
Untuk masalah biaya pengembangan, ia juga bisa dikatakan lebih mahal daripada jaringan menggunakan kabel. Untuk selanjutnya itu kita masuk kepada materi implementasi jaringan nirkabel dengan berbagai bidang. Yang pertama yaitu smartphone dengan telepon genggam. Dengan adanya smartphone dan telepon genggam ini, kita dapat mendapatkan suatu informasi atau mengirim sebuah data antara si A dengan si B dengan jarak yang atau dengan lokasi yang berbeda, sehingga kita dapat menerima sebuah data atau sebuah informasi dari tempat kita berada sekarang. Yang kedua yaitu ada komputer dan laptop. Di dalam komputer dan laptop ini disediakan WiFi card, di mana WiFi card ini digunakan sebagai penghubung, atau di dalam komputer atau laptop ia akan mendeteksi adanya WiFi card ini sehingga akan terkoneksi kepada sebuah jaringan yang nantinya akan kita gunakan untuk mendapatkan suatu informasi atau mendapatkan suatu data. Selanjutnya yaitu ada GPS dan navigasi. GPS dan navigasi ini ia menggunakan sistem peta digital yang menggunakan jaringan internet untuk mengakses peta tersebut, sehingga kita tidak perlu lagi kalau pergi keluar tersesat, dikarenakan kita dapat menggunakan GPS atau navigasi ini untuk mempermudah kita dalam suatu perjalanan atau mengakses suatu tempat. Dan yang terakhir yaitu adanya radio, yang dimana radio ini dapat memberikan kita suatu informasi dalam hal atau dalam untuk selanjutnya yaitu di dalam jaringan nirkabel ini terdapat beberapa komponen, yaitu terdiri dari 7 komponen. Untuk yang pertama yaitu adanya transceiver nirkabel, di mana transceiver nirkabel ini merupakan suatu akses untuk mengirim sebuah data atau sebuah informasi kepada pengguna. Yang selanjutnya yaitu network interface card, di mana ia juga disingkat sebagai NIC. Ia membuat sebuah jaringan nirkabel. Yang selanjutnya yaitu adanya access point. Access point ini sebagai base station pada sebuah perangkat atau pada sebuah jaringan nirkabel. Nah, yang keempat yaitu adanya router. Router ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara jaringan yang sama atau sebuah jaringan yang berbeda sehingga mendapatkan suatu informasi. Yang kelima yaitu ada repeater. Ia akan menjangkau sinyal area yang lebih luas. Yang keenam ada bridge, di mana bridge ini dapat menghubungkan antara dua jaringan yang berbeda, yang sehingga nantinya akan menjadikan satu data yang nantinya akan ditampilkan sebagai informasi yang dapat kita gunakan. Dan komponen yang terakhir yaitu adanya antena. Antena ini digunakan sebagai untuk penambah jangkauan pada suatu jaringan nirkabel. Untuk selanjutnya yaitu di dalam jaringan nirkabel terdapat berbagai macam contoh perangkat keras yang digunakan. Yang pertama yaitu ada wireless network adapter. Wireless network adapter ini biasanya harus ada satu di antara sisi klien yang digunakan sebagai penghubung atau agar terkoneksi kepada suatu jaringan nirkabel. Yang kedua yaitu ada wireless router atau access point, di mana perangkat ini ia berfungsi sama dengan switch.
Yang ketiga ada antena wireless, di mana antena wireless ini dapat digunakan sebagai jangkauan atau untuk menambah ruang jangkauan yang akan diberikan untuk mendapatkan suatu informasi. Selanjutnya yaitu ada repeater wireless, di mana repeater wireless ini digunakan sebagai untuk menguatkan sinyal yang mulai melemah jika berada di jangkauan jauh dari pusat. Di dalam jaringan nirkabel ini terdapat berbagai macam konsep dasar. Yang pertama yaitu adanya topologi jaringan nirkabel. Di dalam topologi wireless ini atau topologi jaringan wireless ini terdapat dua macam, yaitu topologi ad hoc dan topologi infrastruktur, di mana ia nantinya kedua atau selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar dari jaringan nirkabel ini. Konsep dasar dari jaringan nirkabel ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu topologi jaringan wireless, di mana di dalam topologi jaringan wireless ini terdiri dari topologi ad hoc dan topologi infrastruktur, di mana kedua topologi ini nantinya akan bekerja mendapatkan suatu informasi dengan menggunakan access point. Kemudian ada frekuensi dari jaringan wireless, di mana yang dikatakan frekuensinya di sini yaitu untuk menghubungkan atau menelaah jangkauan atau jarak dari jaringan nirkabel tersebut. Yang ketiga yaitu standarisasi jaringan wireless. Di sini kita akan mengetahui karakter dan standar dari jaringan wireless yang kita gunakan. Dengan adanya standarisasi ini juga dapat mengetahui peralatan atau komponen apa saja yang kita butuhkan untuk mengembangkan suatu jaringan wireless tersebut. Yang selanjutnya itu mengetahui gangguan atau adanya pelemahan terhadap sinyal jaringan wireless. Yang selanjutnya yaitu mengetahui peralatan atau komponen-komponen apa saja yang nantinya dibutuhkan dalam membangun suatu jaringan nirkabel ini. Yang selanjutnya yaitu kita dapat melakukan pemilihan mode access point. Selanjutnya yaitu sistem keamanan terhadap jaringan wireless, di mana di dalam sistem keamanan ini kita dapat melakukan sebuah perawatan atau maintenance secara berkala, sehingga dengan adanya maintenance ini dapat mengembangkan suatu jaringan nirkabel atau agar lebih luas jangkauannya atau lebih luas frekuensi yang nantinya dapat kita gunakan untuk mendapatkan sebuah informasi. Konsep dasar selanjutnya yaitu adanya ancaman terhadap jaringan wireless, di mana nantinya kita akan mengetahui bahaya apa saja atau kekurangan apa saja yang terdapat pada komponen-komponen atau perangkat yang kita gunakan tersebut, sehingga nantinya kita dapat melakukan suatu perbaikan atau suatu perawatan agar sebuah perangkat tersebut dapat digunakan kembali seperti biasanya. Dan yang terakhir yaitu mengenai antena jaringan, di mana dengan adanya antena jaringan wireless ini kita dapat mengetahui jangkauan atau melakukan penambahan jangkauan terhadap jaringan wireless yang kita gunakan. Nah, untuk contoh dari jaringan wireless ini seperti adanya WLAN, WPAN, WMAN, dan lainnya. Nah, salah satunya yaitu kita akan membahas mengenai WPAN, di mana WPAN ini merupakan Wireless Personal Area Network, di mana jangkauan antara WPAN ini lebih luas daripada jenis yang lainnya. WPAN ini menghubungkan suatu perangkat komunikasi dalam suatu jarak yang
lebih singkat atau jarak yang lebih dekat. Contohnya smartphone, laptop, tablet, dan lain-lain, dimana jaraknya itu terdiri dari berkisar antara 10 meter. Nah, kelebihan WIPAN sendiri yaitu untuk komunikasi dayanya yang rendah. Kemudian mobilitas pada WIPAN itu lebih tinggi, kemudahan dan kecepatan instalasi. Lalu fleksibel, kemudian biayanya murah dan skalabel. Untuk kekurangan dari WIPAN ini itu datarnya rendah, kemudian jarak jangkauannya pendek yang hanya berkisar lebih kurang Untuk selanjutnya yaitu kita masuk kepada fungsi WIPAN, di mana WIPAN ini merupakan sebagai penghubung antar perangkat agar dapat bertukar suatu data. Manfaat dari WIPAN itu sendiri yaitu untuk memungkinkan pengguna mengakses suatu informasi dimanapun ia berada selama masih dalam jangkauan wilayah WIPAN itu tersendiri. Nah, untuk contoh-contoh dari jaringan nirkabel ini yaitu ada WLAN, WIMAN, WWAN, dan WPAN, di mana WLAN ini merupakan suatu jaringan tanpa kabel yang dapat menghubungkan dua perangkat untuk bertukar data atau bertukar informasi. Contohnya yaitu di kantor, kemudian di perpustakaan, dan di berbagai gedung lainnya. Kemudian ada WWAN, di mana WWAN ini menghubungkan beberapa titik pada wilayah metropolitan, seperti contohnya antara gedung A dengan gedung B. Yang ketiga yaitu ada WWAN, di mana WWAN ini terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik jarak jauh, dikarenakan ia menggunakan satelit. Yang selanjutnya yaitu WPAN ini jarak jangkaunya itu lebih kecil dan sifatnya lebih mendadak. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari contoh dari jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu WLAN, di mana WLAN ini kelebihannya yaitu mobilitasnya dan produktivitasnya tinggi. Kemudian mudah instalasi, di mana penginstalasinya itu tidak memerlukan waktu atau tidak memerlukan langkah-langkah yang rumit. Kemudian ia juga fleksibel. Lalu nih, untuk biaya perawatan atau untuk melakukan sebuah maintenance tidak terlalu mahal. Kemudian bisa digunakan di berbagai macam topologi jaringan. Nah, kekurangannya yaitu keamanan terhadap keamanannya. Keamanannya ini itu kurang efektif atau kurang efisien dalam sebuah keamanan suatu jaringan yang bisa dikatakan mudah diakses oleh orang lain suatu data kita tersebut. Nah, kemudian peralatannya relatif mahal, di mana sebuah perangkat atau komponennya itu mahal-mahal, sehingga orang-orang akan lebih memilih yang lain daripada yang lain, di mana perangkat yang lain itu yang lebih murah. Kemudian adanya delay atau hambatan terhadap jaringan tersebut atau adanya gangguan terhadap jaringan tersebut. Kemudian akses point atau penambah jaringan sinyal itu dia rawan terhadap gangguan. Yang untuk selanjutnya yaitu ada WIMAN, di mana WIMAN ini ia terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik karena ia menggunakan satelit. Nah, kelebihan dari WIMAN ini sendiri yaitu servernya yang berada di kantor pusat berfungsi sebagai pusat data dari semua kantor cabang. Kemudian transaksinya dilakukan secara real time atau dilakukan saat itu juga. Kemudian komunikasi antar kantor itu bisa menggunakan media chatting atau media pesan. Data atau informasi yang disebarkan lebih luas dan cepat atau efisien dengan menggunakan jaringan WLAN ini.
Kekurangan dari jaringan WLAN ini tersendiri yaitu biaya operasional yang mahal, di mana biaya dari perangkat-perangkat atau komponen dari WLAN ini sangatlah mahal. Kemudian untuk pembayaran jaringannya pun bisa dibilang mahal. Untuk instalasi infrastrukturnya itu terbilang rumit dikarenakan jaringan WLAN ini keamanannya cukup terjaga. Kemudian jika terjadi masalah pada jaringan, akan rumit untuk mengatasinya. Contohnya, jika terjadi masalah di komputer A, maka komputer A tersebut akan sulit untuk diatasi dan berpengaruh ke komputer B, dikarenakan komputer A yang dijadikan sebagai pusatnya. Contohnya yaitu pada jaringan bank, kemudian jaringan internet antar gedung di sebuah kampus. Yang ketiga yaitu WLAN. Kelebihan dari WLAN ini itu dapat membantu mempercepat arus informasi yang sifatnya internasional atau bisa diakses oleh antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kemudian operasional dalam perusahaan atau operasional dalam suatu perusahaan itu yang mudah. Kemudian untuk biaya instalasinya atau komponen-komponen perangkatnya itu bisa terbilang murah. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada suatu pengguna. Kekurangan WLAN itu sendiri yaitu biaya implementasi mahal, di mana biaya yang akan diterapkan kepada komponen atau perangkat tersebut cukup menguras, kemudian membutuhkan teknisi jaringan yang sudah berpengalaman, yang sudah emang itu pekerjaannya, yang sudah lama berkesinambungan di dalam pekerjaan tersebut. Kemudian ia juga membutuhkan izin regulasi yang berbeda antar jaringan. Kemudian biaya riset yang tinggi serta waktu riset yang lama, di mana dengan menggunakannya riset ini kita dapat mengetahui kekurangan apa atau tambahan apa yang nantinya dapat kita lakukan untuk melakukan sebuah pengupgradean terhadap jaringan tersebut. Baiklah, dari sekian penjelasan mengenai materi jaringan nirkabel, dapat kita tarik kesimpulan bahwa jaringan nirkabel ini merupakan suatu jaringan wireless yang penggunaannya tidak menggunakan kabel yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Di mana fungsi jaringan nirkabel ini merupakan penghubung antar perangkat agar bisa bertukar data atau informasi. Manfaat dari penggunaan jaringan nirkabel ini yaitu praktis, konfigurasinya mudah, lalu dari perluasannya lebih mudah, keamanannya lebih baik dan meningkatkan suatu produktivitas. Sedangkan kelebihan dari jaringan nirkabel lebih mudah dikembangkan, lebih butuh peralatan yang mahal, maintenance terjangkau, kemudian menjangkau daerah yang terpencil, kecepatan transfer stabil. Kekurangannya itu biaya pengembangan yang mahal, ia juga terpengaruh oleh cuaca, kemudian keamanan tidak sekuat jaringan kabel. Komponen yang terdapat dalam jaringan nirkabel itu ada transceiver nirkabel, kemudian network interface card, lalu access point, kemudian ada router, ada repeater, kemudian ada bridge, dan adanya antena. Implementasi jaringan nirkabel ini dengan bidang lainnya itu adanya penggunaan smartphone dan handphone, di mana handphone dan smartphone ini dapat bertukar suatu data atau informasi secara jarak jauh dengan menggunakan jaringan tanpa kabel. Nah, kemudian ada komputer dengan laptop. Di dalam komputer dan laptop ini disediakan WiFi card, di mana WiFi card ini digunakan sebagai jembatan untuk mendapatkan agar terkoneksi kepada suatu jaringan. Nah, kemudian ada GPS dan navigasi, di mana GPS dan navigasi ini nantinya akan menampilkan suatu peta wilayah yang dapat kita gunakan dalam mencari suatu informasi daerah yang kita ingin tahu. Kemudian ada radio.
Contoh dari jaringan nirkabel itu sendiri ada WLAN, ada WIMAN, WIWAN, kemudian WIPAN, dan yang terakhir WLAN. Dan jaringan nirkabel dalam skalanya itu hanya berkisar antara 10 meter. Biasanya diterapkan kepada perangkat peripheral layaknya sebuah printer, Android, dan perangkat lainnya. Kemudian teknologi yang bisa digunakan yaitu ada yang Bluetooth, kemudian RF, kemudian ada Zigbee dan infrared. Jaringan nirkabel ini menggunakan gelombang radio sebagai media penghubungnya. Jadi tidak perlu kabel untuk menghubungkan dua komputer atau lebih pada jaringan nirkabel. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi jaringan nirkabel untuk ujian tengah semester. Kalau saya mohon maaf jikalau ada kesalahan kata atau kesalahan terhadap penyampaian materi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.